Assalamualaikum. Maaf Ibu, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Saya Ratna Gumilar selaku bidan di klinik ini. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Nama saya Diana. Ibu Diana. Selanjutnya, apakah saya boleh tahu tujuan Ibu ke klinik ini untuk apa ya? Untuk memeriksakan kandungan. Memeriksakan kandungan. Dengan ini saya sebagai bidan membutuhkan beberapa kajian riwayat kesehatan Ibu. Nah, untuk itu apakah Ibu bersedia untuk saya tanyakan tentang beberapa hal tentang riwayat kesehatan Ibu? Iya, bersedia. Kalau begitu tanda tangan di sini Ibu. Terima kasih ya Bu. Baik, saya mulai dengan pertanyaan biodata Ibu dengan suami. Nama Ibu? Ibu Diana. Diana. Umur? 24 tahun. Suku? Jawa. Agama Islam ya Bu? Iya. Pendidikan? D3. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Alamat? Desa Petarangan. Nah, nama suami? Pak Al. Al. Umur? 27 tahun. 27. Suku? Suku Jawa. Jawa. Agama Islam ya Bu? Di Pendidikan? SMK. SMK. Pekerjaannya? Pelaut. Alamat sama ya Bu? Di sama. Maaf Ibu, sebelumnya selain untuk memeriksakan kehamilan, apakah ada alasan lain yang membuat Ibu datang sini? Ya, kadang sering pusing dan nafsu makan menurun. Selain merasa pusing, ada pusing dan mual? Ya, sedikit sama lemas. Oh, iya. Pusing itu sejak kapan ya Bu? Sejak 1 mingguan. Pusing dari 1 minggu. Pusingnya itu hilang timbul atau terus menerus? Hilang Timbul. Biasanya kalau pusing Ibu sedang lagi ngapain? Atau mungkin kelelahan atau kepanasan atau gimana? Kelelahan. Biasanya pada siang hari. Kalau pusing bisa hilang itu biasanya pada Ibu sedang istirahat atau gimana? Iya, istirahat. Nafsu makan berkurang Ibu? Nafsu makan berkurang itu sejak kapan? Sejak awal kehamilan. Makanan yang bisa menambah nafsu makan Ibu itu apa? Biasanya yang pedas-pedas. Yang pedas. Terus nafsu makan berkurang itu sama sekali tidak ada rasa pengen makan atau hanya sedikit berkurang? Hanya sedikit berkurang. Makanan yang tidak disukai Ibu yang semakin membuat Ibu jadi tidak nafsu makan itu apa? Buah-buahan, kadang pisang gitu. Selanjutnya saya akan mengkaji tentang riwayat kesehatan. Ini hipertensi ada apa enggak Bu? Tidak. Kemudian diabetes, keturunan anak kembar? Tidak. Penyakit yang pernah Ibu alami? Pusing. Oh, cuma pusing. Terus yang sedang sekarang dialami sama Ibu? Tidak ada.
Penyakit menurun atau menular dari keluarga ada? Tidak ada. Sekarang saya akan mengkaji riwayat haid ya Bu. Siklus haid Ibu 28 hari. 28 hari. Banyaknya darah haid tergolong banyak atau normal saja? Kalau pas awal itu banyak. Banyak, tapi terus kesini Normal. Nyeri pada saat haid? Tidak. Tidak merasa nyeri ya Bu? Apakah Ibu mengalami keputihan yang berlebihan? Tidak. Selain mengkaji riwayat haid, saya akan mengkaji riwayat kehamilan yang sekarang ya Bu. HPHT tanggal berapa? Tanggal 25 Januari. 25 Januari. Kapan gerakan janin mulai terasa? Bulan April. Frekuensi dalam 12 jam? Termasuk sering atau jarang Bu? Jarang. Jarang. Tanda-tanda bahaya yang dapat menyulitkan, misal tensi selalu di atas 140 kayak itu? Tidak. Tidak. Obat yang dikonsumsi termasuk jamu-jamuan? Paling tablet FE sama vitamin B kompleks. Kekhawatiran yang dialami oleh Ibu? Takut. Takut melahirkan. Iya. Sebentar lagi. Ya. Kehamilan sekarang hamil anak keberapa nggih Bu? Anak kedua. Anak kedua. Tahun 2000. Hamil anak pertama itu tahun berapa Bu? Tahun 2018 kayaknya. 2018. Iya. Kelahirannya tahun berapa Bu? 19. 2019. Waktu bersalin itu genap 9 bulan Iya. atau 40 minggu. Iya. Oke. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Penolong? Bidan. Berat badan bayi dulu? Normal 3,6. Oh, 3,6. Ada penyulitnya Bu? Mungkin lilitan atau gimana? Tidak. Waktu nifas normal ya Bu? ASI eksklusif? Iya. ASInya lancar Bu dulu? Alhamdulillah lancar. Keadaan anak sekarang hidup Bu? Iya, hidup. Usia berapa ya? 3 tahun. 3 tahun. Ibu pernah menggunakan KB? Alat KB? Pernah. Lama pemakaian berapa Bu? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Keluhan selama pemakaian? Tidak ada. Alasan dilepas? Karena ingin menambah anak. Rencana mau pakai lagi kapan Bu? Setelah lahir, insya Allah.
sekarang pola nutrisi nggih, Bu. Makanan sebelum hamil, nasi, sayuran, daging, buah. Perubahan selama hamil ada yang jadi nggak doyan atau mengilari, Ada pisang jadi nggak doyan. tapi nggak ada yang dihindari nggih, Bu? Tidak. Minuman sebelum hamil, Air putih 3 liter. Air putih 3 liter. 1 per 1 hari itu. berarti 1 hari 3 liter ya, Iya. Bu. Kalau sekarang sih selama hamil Bisa lebih. bisa lebih dari 3 liter. Oke. Terus BAB sebelum hamil lancar, Bu? Lancar. Lancar. Selama hamil ada perubahan? Tidak. Tidak. Kalau BAK sebelum hamil? Lancar. Setelah hamil? Lancar. Lancar tapi kadang sering. Sering BAK. Iya. Malam atau siang seringnya, Bu? Malam. Malam. Tapi itu normal, Bu. Normal. Ada keluhan selama kehamilan, Bu? Paling itu nggak? Paling BAK di malam hari? iya. Aktivitas sebelum hamil Ibu biasanya ngapain aja? Beres rumah dan masak. Perubahan selama hamil Ibu masih melakukan aktivitas itu? Masih Ibu bekerja? sedikit enggak. Berarti ibu rumah tangga nih ya? Iya. Istirahat sebelum hamil? Normal. Perubahan istirahat setelah hamil, sering istirahat atau sering merasa kelelahan jadi sering istirahat atau gimana? Iya, sering istirahat. Lebih sering istirahat. Iya. Berarti keluhannya selama hamil sering merasa kelelahan. Iya. Pusing. Mual. Setelah menanyakan pola istirahat, kemudian saya akan menanyakan kebiasaan sehari-hari. Apakah ibu memiliki kebiasaan merokok? Tidak. Minum minuman beralkohol? Tidak. Mengkonsumsi obat terlarang? Tidak. Ibu memiliki hewan peliharaan? Tidak. Baik Ibu, sekarang saya akan mengkaji psikososial spiritual. Status perkawinan Ibu sudah kawin nggih? Nggih. Maksud saya nikah. Iya, sudah. Berapa umur pernikahan Ibu? 4 tahun. 4 tahun. Untuk dukungan kehamilan, apakah semua keluarga mendukung, Bu? Iya, mendukung. Bagaimana respon anak pertama Ibu dan keluarga terhadap perubahan-perubahan yang dialami Ibu selama kehamilan? Responnya baik, senang. Oke. Tinggal serumah dengan siapa saja, Bu? Dengan suami. Suami sama anak ya? Nggih. Pengambil keputusan dalam keluarga? Suami. Suami. Orang terdekat? Ibu. Ibu. Terus? Ayah. Ya. Adat istiadat yang dilakukan selama kehamilan? Acara 4 bulanan sama 7 bulanan. Rencana tempat bersalin? Di puskesmas. Maaf Ibu, sebelumnya penghasilan 1 bulan berapa nggih? Penghasilan suami Per bulannya? 5 juta.
apakah ibu melakukan praktik keagamaan yang bersangkutan dengan kehamilan? Iya. Oke, terima kasih Ibu telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Sampai di sini anamnesa saya. Selanjutnya kita berlanjut untuk pemeriksaan fisik. Baik. Dalam pemeriksaan fisik ada beberapa tujuan. Di antaranya, 1. Untuk memantau kehamilan ibu. 2. Untuk mengetahui perkembangan janin ibu. Yang ketiga, ibu dapat mengetahui perkembangan janin, baik pertumbuhan dan perkembangan. Sampai di sini ibu paham? Iya, paham. Oke. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, saya persilakan ibu untuk mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu, oke? Sembari saya mencuci tangan dan memakai APD. Iya. Ibu, saya ya. Silakan duduk, Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan, dalam pemeriksaan fisik ada beberapa tujuan. Di antaranya, 1. Untuk memantau kehamilan ibu. 2. Mempotensi dini tanda-tanda bahaya dalam kehamilan, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa sesegera mungkin ditangani. 3. Ibu dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan janin dengan melakukan antenatal care. Bu, kenapa sih disuruh PAK terlebih dahulu? Maaf Bu, sebelumnya memang prosedurnya seperti itu. Ibu diharuskan PAK terlebih dahulu karena untuk tidak mengganggu prosedur pemeriksaan fisik. Dan saya selaku pemeriksa juga diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan dan memakai APD. Oke Bu, sekarang kita melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan ya. Mari Bu, saya tuntun. Tingginya 160 ya Bu. Terus berat badan awal kehamilan berapa Bu? 39. Sekarang 42 ya Bu. Boleh turun. Boleh duduk Bu. Pemeriksaan selanjutnya di darah dan pengukuran suhu ya Bu.
Selanjutnya, pengukuran suhu tubuh. Untuk pembersihan ketiak, ibu mau dibantu atau dibersihkan sendiri? Sendiri. Maaf, ibu. Selanjutnya, menghitung denyut nadi dan pernapasan, ibu. Tidak ada sesak nafas, ibu? Tidak. Tensi nomor Bu 120/70. Ya. Pemeriksaan selanjutnya mengukur tanggul luar. Ibu boleh berdiri terlebih dahulu. Ya. Maaf, ibu, sebelumnya saya ukur. Boleh duduk kembali, Bu. Baik, Bu. Sekarang kita pindah ke tempat tidurnya. Mari saya bantu. Silakan, Bu, duduk. Sembari saya menutup pintu terlebih dahulu, ya. Baik, Bu, pemeriksaan selanjutnya mengukur lila. Permisi ya, Bu. Tangan Ibu bisa menekuk. Nah.
Sudah pun tangan ibu bisa lurus kembali. Silakan berbaring Bu, mari saya bantu. Pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan rambut nggih Bu. Mohon maaf sebelumnya. Kudungnya saya buka ya. Selanjutnya pemeriksaan mata. Maaf Ibu, sebelumnya maskernya boleh dibuka karena pemeriksaan selanjutnya meliputi hidung, pipi, mulut, gigi, telinga, dan tenggorokan. Mari saya bantu. Maaf nih Bu. Selanjutnya pemeriksaan hidung. Maaf Bu sebelumnya. Pemeriksaan mulut dan gigi Bu. Bisa membuka mulutnya? Maaf Bu. Selanjutnya pemeriksaan telinga. Maaf nih Bu. Boleh miring sedikit Bu. Miring ke sebelah kanan. Ibu maaf sebelumnya. Bisa menelan lidah Bu. Terasa sakit? Tidak. Saya rapikan ya Bu. Pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan mama. Tangan Ibu boleh ke atas. Mari saya bantu. Permisi nggih Bu. Apa ada yang terasa sakit Bu? Tidak. Sudah Bu. Bisa. Pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan abdomen nggih Bu. Maaf sebelumnya saya buka nggih bajunya. Permisi Bu.
Saya hangatkan tangan terlebih dahulu nih Bu. Maaf. Boleh tarik nafas dan hembuskan perlahan Bu. Apakah ada yang terasa nyeri? Tidak. Ibu boleh miring ke kanan, sedikit miring ke kanan. Apakah ada yang terasa nyeri Bu? Tidak. Boleh berbaring seperti tadi. Pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan ginjal ya Bu. Maaf. Terdapat linea nigra, stria livid dan tidak ada luka bekas operasi nggih Bu. Saya rapihkan kembali nggih Bu. Maaf Bu, lututnya agak ditekuk nggih. Permisi. Kakinya diluruskan nggih Bu. Maaf. Kakinya agak ditekuk kembali Bu. Sekarang ukur total punggung janin. Untuk pemeriksaan selanjutnya, kepala bayi sudah masuk pinggul atau belum ya Bu? Kakinya boleh diluruskan terlebih dahulu. Terima kasih. Kepala bayi sebagian sudah masuk nih Bu. Sebentar. Pemeriksaan selanjutnya pemeriksaan DJJ nggih Bu. Maaf Bu sebelumnya. Bu sudah. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi. Permisi Bu.
Sekarang tinggal kaki nggih, Bu. Permisi Bu, kaki boleh ditekuk. Permisi. Saya rapikan ya, Bu. Maaf. Pemeriksaan genitalia. Maaf Ibu, bisa miring ke kiri. Bisa miring ke arah saya, Bu. Sudah, Bu. Kakinya boleh ditekuk. Kita tata alat-alat yang diperlukan. Maaf Ibu, saya tinggal dulu untuk mencuci tangan, nggih. Selanjutnya, masukkan kapas ke dalam air tetek. Lu. Bersihkan labia mayora terjauh. Bersihkan labia mayora terdekat. Bersihkan labia minora terjauh. Bersihkan labia minora terdekat. Bersihkan vestibulum ke perineum. Perineum ke anus. Selanjutnya mencuci tangan dengan cairan klorin dan tetek. Kemudian lap menggunakan handuk atau tisu kering. Merapihkan alat dan memasukkan ke wadah. Maaf Ibu, selanjutnya pemeriksaan anus. Ibu bisa miring ke kiri. Pelan-pelan Ibu. Ibu bisa batuk. Satu kali lagi. Bisa kembali lagi Bu. Kaki bisa diluruskan lagi.
Hmm. Ibu bisa miring ke arah saya. Bisa miring ke arah kiri, Bu. Lalu. Ibu bisa kembali berbaring seperti biasa. Selanjutnya melepas handscoon di air klorin. Baik Ibu, pemeriksaan fisik sudah selesai. Mari saya bantu untuk kembali ke depan. Silakan duduk Ibu. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Ibu dalam kondisi kurang energi. Sebaiknya Ibu istirahat cukup dengan siang minimal 1 jam, pada malam hari minimal 7 jam. Ibu dianjurkan memperbaiki pola makan selama kehamilan dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein yang tinggi, serta makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup. Ibu dianjurkan mengganti pakaian dalam setiap kali terasa lembab. Jangan lupa untuk selalu memantau gerakan janin Ibu. Minimal 10 kali gerakan dalam 10 jam. Ibu harus segera memberitahu bidan atau dokter jika gerakan janinnya kurang dari 10 gerakan dalam 10 jam. Ada 9 tanda bahaya pada kehamilan yang Ibu harus tahu. 1. Sakit kepala yang menetap. 2. Gangguan penglihatan. 3. Odema pada wajah dan tungkai. 4. Mual muntah yang berlebihan. 5. Nyeri pada perut yang hebat. 6. Penurunan gerakan janin. 7. Pendarahan pervaginal. 8. Demam yang hebat. 9. Kejang. Ibu juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan teratur, serta mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, karbohidrat yang cukup seperti nasi dan umbi-umbian, protein hewani seperti daging, ikan, protein nabati seperti tempe dan tahu, serta sayuran hijau dan buah-buahan. Apakah Ibu sudah
merencanakan ingin lahiran di mana? Sudah. Mau dengan bidan atau dokter Ibu? Bidan. Bidan. Sudah ada kendaraan yang mau dipakai? Sudah. Kan? Sudah. Besok Ibu datang ke rumah sakit untuk USG nggih. Ini saya kasih tablet FE 1 kali 1 hari, vitamin B kompleks 3 kali 1 hari, dan KAP 1 kali 1 hari, dan PMT. Kunjungan ANC selanjutnya tanggal 2 November nggih Bu. Bila ada tanda bahaya sebelum jadwal pemeriksaan, Ibu disarankan untuk segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu. Ya. Pemeriksaan sudah selesai Bu, Ibu bisa pulang ke rumah dan istirahat. Jangan lupa obatnya diminum ya Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Mari saya bantu obatnya Ibu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Bu.